Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam laporan mendalam kanal berita olahraga kami. Fokus utama kita hari ini tertuju pada dinamika di balik layar Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Sebuah isu krusial kini tengah mengemuka, melibatkan tarikan kepentingan antara stabilitas politik kawasan dan tuntutan realitas pasar global. Muncul kabar mengenai bocornya draft format turnamen baru bertajuk AFC Nations League. Namun, yang menjadi sorotan tajam bukanlah sekadar regulasi pertandingannya, melainkan polemik mengenai siapa yang paling berhak menjadi panggung utama babak final turnamen bergengsi ini. Indonesia secara mengejutkan berada di titik pusat perebutan pengaruh antara kepentingan sponsor raksasa dunia dan kebijakan internal federasi. Simak laporan selengkapnya. AFC Nations League diproyeksikan bukan sekadar turnamen uji coba biasa. Mengadopsi kesuksesan format di Eropa, turnamen ini dirancang untuk menggantikan jeda internasional yang selama ini dianggap kurang kompetitif, menjadi sebuah liga antar negara yang memiliki sistem promosi dan degradasi. Berdasarkan informasi internal yang beredar, negara-negara di Asia akan dikelompokkan ke dalam beberapa divisi sesuai dengan peringkat dan performa teknis mereka. Langkah ini diambil untuk meningkatkan nilai jual sepak bola Asia di mata dunia. Namun, sebuah ambisi besar tentu memerlukan sokongan dana yang masif. Disinilah letak kerumitannya. Biaya produksi, hak siar, hingga logistik perjalanan tim-tim lintas benua memerlukan komitmen dari mitra komersial yang luar biasa besar. Secara historis, kawasan Timur Tengah, khususnya Qatar dan Saudi telah lama menjadi penyokong utama dan destinasi favorit bagi ajang-ajang di bawah naungan AFC. Kesiapan infrastruktur yang megah, stadion berstandar dunia, serta stabilitas logistik menjadi alasan klasik mengapa Presiden AFC, Salman bin Ibrahim, cenderung memilih kawasan tersebut sebagai tuan rumah babak final. Dalam sebuah pernyataan yang sempat terkuak, Presiden Salman mengkonfirmasi bahwa arah kebijakan federasi pada awalnya memang sudah terkunci pada Qatar dan Saudi. Relasi politik yang telah terbangun selama puluhan tahun menjadi fondasi utama keputusan tersebut. Namun, keputusan yang dianggap aman secara politik ini nyatanya mendapatkan tantangan serius dari sektor yang paling menggerakkan roda kompetisi, para sponsor. Laporan terkini menyebutkan bahwa sedikitnya 5 konsorsium sponsor global raksasa telah menyatakan keberakan atas dominasi tuan rumah di kawasan Timur Tengah saja. Melalui para konsultan komersial internasional, mereka menyodorkan data yang sulit dibantah. Sponsor tidak lagi hanya melihat pada kemegahan tribun yang kosong, mereka mencari keterikatan, engagement, emosi, dan angka penonton. Data menunjukkan bahwa Indonesia saat ini merupakan pasar sepak bola yang paling dinamis dan menguntungkan di seluruh Asia. Dalam 2 tahun terakhir, performa tim nasional Indonesia tidak hanya meningkat di lapangan, tetapi juga menciptakan ledakan valuasi di ruang digital. Rating televisi saat Indonesia bertanding melampaui rata-rata pertandingan tim besar lainnya di Asia, bahkan ketika lawan yang dihadapi bukanlah tim papan atas. Perdebatan ini membawa kita pada perbandingan yang kontras. Di satu sisi, Qatar dan Saudi menawarkan kemewahan fasilitas namun seringkali terkendala dengan antusiasme penonton di stadion yang kurang konsisten untuk pertandingan yang tidak melibatkan tim nasional mereka sendiri. Di sisi lain, Indonesia menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang pembangunan fisik semata, fanatisme. Stadion yang selalu penuh, atmosfer yang mengintimidasi namun meriah, serta perbincangan di media sosial yang mampu menggerakkan tren global. Bagi sponsor, Indonesia adalah tambang emas yang mampu menjamin return on investment atau ROI yang maksimal melalui eksposur merek yang sangat luas. Satu fakta menarik dalam dinamika ini adalah posisi Indonesia yang cenderung pasif, namun diperebutkan. Isu mengenai Indonesia sebagai tuan rumah bersama atau co-host untuk babak final bukan lahir dari lobi resmi PSSI, melainkan murni dari dorongan eksternal para mitra komersial internasional. Ini menandai perubahan paradigma dalam sepak bola Asia. Indonesia tidak lagi dipandang sekadar sebagai konsumen atau pasar penonton, melainkan telah bertransformasi menjadi penentu nilai sebuah turnamen. Tekanan dari para sponsor sangat jelas. Jika AFC mengabaikan potensi pasar ini demi kenyamanan politik, ada resiko pengurangan nilai kontrak atau bahkan penghentian dukungan finansial di masa depan. Kini, bola panas berada di tangan Salman bin Ibrahim. Ia terjepit di antara 2 kepentingan besar. Mengikuti keinginan sponsor berarti harus merombak kesepakatan awal dengan mitra politik di Timur Tengah. Namun, menuruti kemauan politik lama beresiko mematikan potensi pertumbuhan ekonomi turnamen sebelum dimulai. Hingga saat ini, keputusan final mengenai lokasi venue babak puncak AFC Nations League masih tertahan. Ketidakpastian ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh pasar Indonesia saat ini. AFC dipaksa untuk berpikir ulang, apakah mereka akan tetap pada jalur konservatif atau berani mengambil langkah progresif
dengan merangkul kekuatan pasar baru di Asia Tenggara. Dinamika ini membuktikan bahwa sepak bola modern bukan lagi sekadar permainan di atas rumput gereja, melainkan perpaduan rumit antara diplomasi politik dan kekuatan ekonomi global. Indonesia kini memiliki posisi tawar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Asia. Apakah AFC akan lebih memilih stabilitas politik atau mengikuti arus data komersial? Keputusan ini nantinya akan menentukan di mana trofi akan diangkat, tetapi juga akan menentukan peta arah perkembangan sepak bola Asia di masa depan. Kami akan terus memantau isu ini untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.